aku belajar ya. Nah, ini belajar IPAS buat ulangan aku besok sama sains bab 3 ya. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat dekat dengan manusia. Kucing juga dikenal sebagai manusia yang setia pada manusia. Kucing termasuk hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tubuh kucing terdiri dari bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, mulut. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Nah, jadi ini kalau kan kucing punya rambut kan, itu namanya bukan bulu tapi rambut. Kalau rambut kan ini halus, kalau bulu itu kayak bulu burung loh gitu. Sama bagian anggota gerak kucing adalah kaki, ekor. Kucing memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang, udah tahu ya kan. Dua kakinya depannya dapat ada kuku-kuku yang tajam yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan memanjat ikan hidup di air. Ada yang di laut, ada di danau, di sungai, dan di kolam. Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, ekor. Bagian kepala terdapat mata, mulut, dan insang. Mata berfungsi untuk melihat, mulut berfungsi untuk memakan. Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernapas, melainkan sebagai alat indera penciuman yang berfungsi mengenali bau mangsa dan predator. Ikan bernapas dengan insang. Burung termasuk hewan jenis unggas sama seperti ayam dan bebek. Burung salah satu contoh hewan peliharaan yang memiliki bulu indah dan suara yang merdu. Ada bermacam jenis burung yang di dunia ini, namun umumnya bla bla bla. Tubuh burung terdiri dari bagian kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Pada bagian bagian kepala terdapat mata, lubang hidung, dan paruh. Paruh itu yang untuk itu loh guys, mata berfungsi untuk melihat, paruh berfungsi untuk mematuk dan mengambil makanan. Bentuk paruh burung bermacam-macam tergantung jenis makanan yang dimakannya. Lubang hidung berfungsi untuk bernapas saat burung hinggap atau tidak terbang. Badan burung diselimuti oleh bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya agar tetap hangat. Warnanya beraneka ragam dan tampak indah. Itu baru namanya bulu, guys. Gajah merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Gajah memiliki tubuh yang besar. Gajah juga memiliki bagian tubuh yang tidak memiliki oleh hewan lain, yaitu gading dan belalai. Gajah juga memiliki daun telinga yang besar. Fungsinya untuk membantu mengatur dan mengeluarkan panas tubuh yang terlebih dengan cara mengepakkan daun telinganya. Tubuh gajah ditutupi oleh kulit yang sangat keras dan tebal. Karena kulit gajah umumnya abu-abu, gajah memiliki kaki yang sangat kuat, berfungsi untuk menopang beban tubuh ketika berdiri lama. Sama halaman ini. Nah, sekarang tumbuhan dan fungsinya. Ada batang, bunga, daun, buah, akar.
Akar pada umumnya terdapat di bagian bawah tumbuhan. Sebagian besar tanaman memiliki akar yang tertanam di dalam tanah. Walaupun ada tumbuhan yang tertentu yang akarnya menjulang di atas tanah, misalnya tanaman anggrek. Akar tunggang itu kayak gini guys, ntar. Nah kayak gini ya guys, ini akar tunggang, akar serabut. Nah gitu. Akar memiliki beberapa fungsi, antara lain memperkuat berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian, misalnya singkong, kentang, sama wortel ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang menjadi tempat tumbuhannya cabang dan ranting. Batang tumbuhan ada yang lunak seperti tumbuhan bayam, kacang, dan jagung. Ada pula batang tumbuhan yang keras seperti pada pohon mangga dan pinus. Nah, ini ada pula batang kayu, batang rumput, batang basah. Nah, tempat tumbuhannya daun, bunga, dan buah. Jalan mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Mengangkutkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu dan sagu. Dan merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting karena pada daun yang terjadi proses memasak makanan. Yang proses memasak makanan itu fotosintesis ya guys, yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Nah ini guys, nah ini guys, zoom dulu. Nah daun menyirip kayak gini, daun menjari kayak jari ya, banyak. Aduh, astagfirullahaladzim, susah kali lah berkipas guys. Daun melengkung gini, daun sejajar itu kayak putri malu guys. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling indah karena memiliki aneka warna. Bunga memiliki aroma yang harum, akan tetapi ada juga bunga-bunga yang aromanya tidak harum. Bunga memiliki bagian-bagiannya sendiri seperti putih, mahkota, benang saring, dan kelopak. Bunga juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan bagian tumbuhan yang lain. Fungsi bunga bagi tumbuhan adalah menarik perhatian serangga melalui warnanya yang indah, sebagai alat perkembangbiakan tanaman, putik sebagai alat perkembangbiakan betina, dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Buah terbentuk setelah mengalami proses penyerbukan. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Buah juga dapat dimakan langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu, seperti buah mangga, pisang, stroberi. Biji pada umumnya terdapat di dalam buah. Biji dilindungi oleh daging buah. Biji Biji yang ditanam kelamaan akan tumbuh ke akar. Akar berubah menjadi kecambah. Setelah itu kecambah akan bertambah tinggi, lalu keluarlah daun. Maka jadilah tumbuhan dewasa.
Oke, sekarang bab 4. Asas. Ini cuma IPAS loh tadi. Kalau yang di sini tadi kocak malah putih. Ininya gak ada loh guys tadi. Nah, bab 4 ya, yang terakhir ya. Yang terakhir IPAS. Bukan selesai videonya. Halaman 104. Ini ya, kalau ini subuh atau enggak apa, ini siang, ini sore, ini malam. Siang dan malam merupakan kejadian yang setiap hari kita alami. Setiap pagi kita bangun tidur dan melakukan berbagai kegiatan sampai menjelang malam. Ada yang ke sekolah, bekerja di kantor, di ladang, dan tempat-tempat lainnya. Hampir semua orang melakukan aktivitasnya di siang hari, hanya sedikit orang beraktivitas malam hari. Allah menciptakan siang untuk beraktivitas atau bekerja, sedangkan malam untuk tidur atau beristirahat. Waktu siang hari ditandai dengan matahari terbit. Di pagi hari cuaca terasa sejuk dan matahari masih terasa hangat. Langit pun terlihat cerah. Di saat inilah orang-orang memulai pekerjaannya masing-masing. Beranjak ke siang hari, matahari mulai memancarkan cahaya yang lebih terang. Waktu siang hari itu maksudnya pagi ya. Nah, kalau siang hari itu mataharinya panas. Penerangan utama di siang hari berasal dari matahari. Di siang hari, udara akan terasa lebih panas menjelang sore hari. Pada sore hari tiba, matahari perlahan mulai turun dan sedikit demi sedikit mulai terbenam di ufuk barat. Hari pun mulai gelap. Nah, kalau terbit itu dari timur, kalau terbenam itu dari barat. Kalau terbit dari barat, tamatlah sudah gitu ya. Nah, saat hari sudah gelap, terjadilah malam hari. Matahari sudah terbenam di sebelah barat, langit pun menjadi gelap. Lama kelamaan muncullah bulan dan bintang sebagai penerang di malam hari. Karena cahayanya tidak seterang matahari, maka di malam hari kita membutuhkan sumber penerangan lain, misalnya lampu. Malam hari terasa lebih sunyi dan hening karena aktivitas di luar rumah lebih sedikit dibandingkan dengan siang dan hari. Siang dan malam memiliki beberapa perbedaan antara ini ya, bukan antara sih. Siang hari warnanya langit biru cerah, malam hari langit terlihat gelap. Siang hari bumi menghadap matahari, malam hari bumi membelakangi matahari. Nah, siang hari suhu lebih panas, malam hari suhu lebih dingin. Siang hari banyak orang beraktivitas, kerja, sekolah, lainnya. Malam untuk tidur atau istirahat. Nah, kalian tahu nggak, matahari itu nggak bergerak mengelilingi bumi. Bumi yang menyebabkan seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Bumi yang berputar menyebabkan siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap sinar matahari akan lebih terang dan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi sinar matahari akan gelap dan mengalami malam hari. Nah, rotasi bumi pada berputar pada porosnya. Revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, bayangan. Nah,
pagi hari itu ini guys, dari dulu nih, utara, timur, dari timur. Nah kalau siang hari itu dari utara guys. Nah kalau sore itu dari barat. Posisi matahari satu hari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Pada pagi hari saat terbit matahari berwarna oranye, sedangkan saat terbenam matahari berwarna kemerahan. Bumi berputar mengelilingi matahari sehingga posisi matahari terus berubah dari waktu ke waktu. Pada pagi hari matahari terbit di sebelah timur kayak tadi ya. Nah, semakin siang posisi matahari nampak semakin naik sehingga pada pukul 12 siang matahari berada di atas kepala kita. Hari pun telah siang dan memulai tambah panas. Untuk bayang-bayang akan berbeda pada pagi, siang, dan sore hari. Bentuk bayang-bayang akan menyesuaikan dengan posisi matahari. Bentuk bayang-bayang akan selalu sama dengan benda aslinya. Nah ini ya guys, abaikan gambar-gambarku itu. Nah ini pagi hari timur. Nah kalau siang itu di utara, kalau sore hari itu dari barat. Nah kayak gini ya cuaca gini nih. Yang ini kabar nih besar banget ini, kecilin dikit kali. Nah, ini ini berawan. Maaf ya jelek tulisanku. Ini cerah. Ini mendung. Aku jelek kalau nulis di tablet ya. Satu, ini hujan. Nah, sekarang cuaca adalah keadaan di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama. Ada daerah yang sangat luas, cuaca bisa panas atau dingin, basah atau kering, berangin atau tidak berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat udara memanas atau mendingin. Ntar dulu ya, minum dulu. Aku balik. Setiap hari keadaan di langit tidak selalu sama. Suatu saat langit terlihat biru bersih tanpa berawan. Pada saat yang lain terlihat berawan. Cuaca dapat diperkirakan merasakan udara di sekitar. Perkiraan cuaca tidak selalu tepat. Perkiraan cuaca sangat penting dalam transportasi laut dan udara. Jika cuaca buruk, penerbangan dan pelayaran harus ditunda sampai cuaca membaik. Cuaca bermacam-macam jenisnya, antara lain jenisnya cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca hujan. Nah, cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu panas. Nah, ini ya matahari.
Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan panas. Matahari tidak terlalu terasa karena matahari berada di balik awan. Cuaca berangin adalah cuaca di mana udara yang bergerak jauh lebih terasa atau angin berhembus terasa lebih kencang dari biasanya. Saat cuaca berangin, udara sekitar terasa sejuk, tapi sinar matahari tetap maksudnya tuh masih ada ya. Cuaca hujan biasanya diawali dengan langit yang berangsur gelap. Langit sedikit demi sedikit menjadi gelap, diikuti dengan tetesan air yang mulai turun dari langit. Untuk hujan yang cenderung deras biasanya diikuti suara guntur atau petir dan sering diikuti oleh kilatan. Cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Pada cuaca cerah, manusia dapat bekerja atau lainnya. Cuaca cerah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti pergian, bekerja atau lainnya. Pada cuaca panas, aktivitas manusia dapat dilakukan dengan lancar. Pada cuaca berawan dan hujan, aktivitas manusia sedikit terganggu. Cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Misalnya ibu jemur pakaian di siang hari karena matahari membantu mengeringkan pakaian. Nah, maksudnya tuh ini kan matahari kan panas. Nah, jadi pakaiannya pas dijemur itu kena sinarnya kan. Nah, jadi hangat. Udah tuh jadi kering. Petani menanam jagung di musim hujan. Tanaman jagung memerlukan air yang cukup agar jagung bisa tumbuh dengan subur. Kemudian petani memanen jagung pada musim kemarau. Ia membutuhkan sinar matahari. Ada beberapa kegiatan manusia yang tidak dapat dilakukan pada cuaca tertentu. Misalnya pada saat hujan kita sebaiknya tidak menggunakan ponsel di tempat terbuka karena berisiko tersambar petir. Nah, itu guys. Nah, kalau kita di perjalanan atau nggak di luar, nah ada banyak orang kan. Nah, kalian tuh jangan pakai alat yang terelektrik atau ya. Nah, nanti kesambar petir. Nah, gitu ya. Keadaan cuaca dapat mempengaruhi pakaian yang dikenakan manusia. Pada umumnya manusia memakai pakaian tebal saat musim dingin dan berpakaian yang tipis di musim panas. Nah, udah sekarang. Oke, sudah dulu ya sudah hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah belajar. Semoga kalian bisa pintar. Amin. Dadah.